Halo cuy, how are you together? Welcome to my channel In The House. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari series yang berjudul Keep Breathing. Film series ini tayang di Netflix yang menceritakan tentang seorang wanita yang harus bertahan hidup di sebuah hutan sendirian. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu cuy, biar tidak ketinggalan video terbarunya. Sudah mantap. Oke, kita gaskan aja cuy ke ceritanya. Let's go. Episode dibuka dengan seorang pengacara wanita bernama Olivia Rivera atau Liv, di mana Liv sedang ada di bandara untuk melakukan penerbangan ke kampung halamannya yaitu Inuvik. Namun sayang penerbangannya harus tertunda karena pesawatnya terlambat datang diakibatkan cuaca yang buruk dan menyarankan kepada Liv untuk berangkat besok pagi. Hal itu membuat Liv marah karena dirinya akan bertemu dengan seseorang yang sangat penting di Inuvik sebelum orang itu pergi lagi. Tapi ya meskipun sudah memohon, namun apa boleh buat, Liv tidak bisa berbuat banyak. Alhasil dia pun merasa sangat kecewa. Di sini Liv terbayang akan masa kecilnya ketika sedang bersama dengan ibunya. Namun tiba-tiba Liv mendengar percakapan dari dua orang pria yang akan pergi ke Inuvik. Mendengar hal itu, dia pun langsung mengejar kedua pria tersebut. Excuse me. Sorry. Excuse me. Sorry. Hi. Meskipun Liv tidak mengenal kedua orang ini yang bernama Sam dan juga George, namun dia tidak peduli sama sekali. Di sini Liv bertanya tentang mereka yang akan pergi ke Inuvik. Meskipun terdengar aneh, namun Liv memohon agar mengajaknya untuk pergi ke Inuvik karena pesawatnya tidak jadi datang. Dan sekarang yang ada di pikiran Liv bagaimanapun caranya dirinya harus pergi ke Inuvik hari ini. Namun ternyata Sam menolaknya karena mereka sedang bekerja dan tidak ingin terlambat. Akan tetapi Liv terus memohon dan bahkan akan membayar mereka berdua dengan sangat mahal jika mau mengajaknya ke Inuvik. Tapi ya tetap saja Sam menolaknya. Tidak lama datang security karena tidak ingin terjadi masalah atau keributan. Akhirnya Sam pun akan mengajak Liv ikut dengannya dan mereka pun langsung berangkat. Dalam perjalanan, Liv bertanya tentang pekerjaan dari Sam. Sam mengatakan bahwa dirinya seorang fotografer dan sekarang sedang ada pekerjaan di Inuvik. Kemudian Sam balik bertanya tujuan Liv pergi ke Inuvik. Liv mengatakan bahwa dirinya seorang pengacara dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun ketika Sam bertanya lebih jauh, Liv memilih untuk tidur. Di sini Liv terbayang pada pacarnya yang bernama Dani. Namun tiba-tiba saja pesawatnya mengalami guncangan yang sangat mengedankan sekali. Hal itu membuat Liv dan juga Sam terlihat sangat panik. Namun Josh berusaha tetap tenang mengendalikan pesawatnya. Akan tetapi keadaan semakin memburuk ketika mesin pesawatnya meledak. Hal itu pun membuat Liv semakin ketakutan hingga akhirnya dan ya, untung saja mereka masih selamat. Kemudian Liv pun langsung menolong Sam dan juga George. Akan tetapi Sam sangat panik karena dirinya tidak bisa berenang. Kemudian Liv menolong George yang mengalami luka pada kakinya karena tertusuk oleh besi. Namun Liv kesulitan dan meminta kepada Sam untuk membantunya. Namun Sam yang panik malah membuka pintu pesawatnya. Alhasil air pun langsung masuk ke dalam pesawatnya. Di sini Liv pun berusaha menolong George seorang diri dan George memohon agar tidak meninggalkannya. Namun apa boleh buat, Liv tidak bisa berbuat banyak hingga akhirnya George pun meninggal dan Liv pun langsung berenang ke permukaan. Kemudian Liv pun langsung menolong Sam yang tidak bisa berenang dan membawanya ke daratan. 来る12月24日、日没と同時に我々は百鬼夜行を行う。Daratan.
Setelah sampai, Lip merasa khawatir karena Sam tidak sadarkan diri. Dan ternyata Sam mengalami luka yang sangat parah. Lip pun berniat akan mencabut besinya. Namun tiba-tiba Sam terbangun karena merasakan sakit yang sangat mengedankan sekali. Kemudian Sam menyuruh kepada Lip untuk mengikat kakinya agar pendarahannya berhenti. Hingga akhirnya Lip pun berhasil melakukannya. Setelah itu Lip mencoba untuk menelepon 911. Namun ya seperti biasanya tidak ada jaringan sama sekali. Kemudian Lip mencari telepon milik Sam dan mencoba untuk menelepon 911. Namun tetap hasilnya sama saja. Lip pun mencoba untuk membuat api tapi gagal karena koreknya basah. Come on, are you fucking kidding me? Namun Lip tidak menyerah begitu saja dan langsung pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal. Namun setelah sampai di tempat yang tinggi, hasilnya sama saja Lip tidak mendapatkan sinyal. Dan hal itu membuatnya sangat marah. Is anybody out there? Kemudian Lip pun langsung kembali untuk mengambil ranting daun sebagai selimut, karena sebentar lagi malam akan datang. Singkat waktu, pagi pun datang. Ketika terbangun, Lip pun langsung melihat keadaan dari Sam. Dan untung saja Sam masih hidup, meskipun bagian perutnya mengalami luka dalam yang sangat parah. Di sini Lip mengatakan kalau pesawatnya terjatuh ke dalam danau. Dan Sam bertanya di mana George. Namun Lip tidak menjawabnya dan mencoba untuk menenangkan Sam sambil mengatakan kalau tim penyelamat akan datang untuk menolong kita. Akan tetapi Sam mengatakan kalau mereka tidak akan datang untuk menolong kita. Karena ternyata Sam bukanlah seorang fotografer dan tidak ada yang mengetahui kita ada di sini. Dan sekarang Lip akan tinggal sendirian di tempat ini. Karena ternyata tidak lama setelah itu Sam pun meninggal. You're on your own. Kemudian Lip pun kembali teringat pada Dani. Dan anehnya, Dani menyuruh kepada Lip untuk kembali ke pesawat. Karena terdapat telepon satelit dan juga radio yang bisa Lip gunakan untuk meminta bantuan. Tanpa basa-basi, dia pun langsung membuka baju dan juga celana untuk berenang menuju pesawat itu. Namun tiba-tiba... Dan ya, ternyata airnya sangatlah dingin dan Lip tidak kuat untuk berenang. Sehingga dia pun memutuskan untuk membuat sebuah rakit menggunakan kayu seadanya. Namun lagi-lagi karena kurangnya pengalaman, Lip gagal membuat rakitnya. Di sini Lip hanya memiliki 2 coklat untuk dimakan, serta 1 botol air minum. Dan harus menghematnya sehemat mungkin. Sampai datang bantuan yang entah kapan akan datang. Pagi harinya Lip kembali terbayang ketika sedang berusaha menolong George. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk berenang, menggunakan batang kayu supaya tetap mengapung. Dan ketika sampai di tempat pesawatnya jatuh, Lip mulai menyelam. Meskipun awalnya merasa sangat kedinginan, namun Lip menahannya dan kembali menyelam. Di sini Lip terlebih dahulu mengambil tas karena tidak kuat dengan air yang sangat dingin. Kemudian dia pun kembali menyelam. Lip pun mencoba untuk mengambil radionya. Namun sayang dia kesulitan untuk mengambilnya. Sehingga dia pun memutuskan untuk kembali sambil membawa tas. Namun sia kakinya malah tersangkut oleh tali dan berusaha untuk melepaskannya. Setelah berhasil, Lip pun langsung kembali ke atas sebelum kehabisan napas. Di sini Lip mulai berenang kembali ke daratan. Namun kampretnya ada seekor beruang yang sedang memakan sisa coklat miliknya.
Dirasa masih lapar, beruang itu mulai mendekati mayat dari Sam. Dengan sekuat tenaga, Lip berteriak untuk mengusirnya. Dan ya, untung saja beruang itu pun langsung pergi. Setelah di daratan, Lip merasa sedih karena coklatnya sudah dimakan oleh beruang. Kemudian Lip pun mulai membuka tasnya. Di sini sebagian barangnya banyak yang tidak berguna untuk Lip bertahan hidup. Namun ketika Lip membuka tas milik Sam, dirinya menemukan paket yang dibungkus dengan plastik. Dan ternyata paket itu adalah uang. Bukan hanya itu saja, Lip juga menemukan banyak sekali obat-obatan dari tas satunya lagi. Dan ya, ternyata sebelumnya alasan Sam menolak Lip ikut dengannya itu karena dirinya sedang mengirim obat-obatan, dan Sam takut Lip mengetahuinya. Ditambah lagi ketika petugas bandara datang, Sam langsung mengizinkan Lip ikut dengannya. Itu karena Sam tidak ingin petugas tersebut curiga kepadanya. Hal itu membuat Lip cukup terkejut, karena ternyata Sam dan juga George adalah pengedar obat-obatan. Kemudian Lip memutuskan untuk mengubur mayat dari Sam, karena takutnya beruang itu akan kembali, dan bisa saja hewan buas lainnya juga akan datang. Setelah selesai, ternyata Lip memanfaatkan uang tersebut untuk membuat api dengan cara menggunakan kacamata dan juga sinar matahari. Dan ya, ternyata cara itu berhasil. Singkat waktu, malam pun datang. Tiba-tiba saja ada